Hai, jumpa lagi sahabat dengan saya Setiawan Jenny. Hari ini kita akan ngomongin gimana caranya jual beli tanah kos secara gampang part 2 ya. Nah, di video ini saya ingin bahas tentang gimana sih punya usaha yang Anda nggak perlu mikir omsetnya gede, lancar, jangka panjang, mikir jualan tiap hari. Nah, jawabannya adalah kos-kosan. Kenapa? Waktu harga Lombok naik tajam menjelang Idul Fitri, waktu harga telur turun drastis menjelang hari-hari besar, banyak pedagang, banyak pengusaha itu yang rugi ratusan juta, ya kan? Sama seperti kita, waktu momentumnya bagus, harganya naik tajam. Waktu momentumnya nggak bagus, barangnya ini berhenti di gudang, stoknya numpuk nggak terjual. Nah, kos itu stabil, sahabat. Jadi kalau misalnya satu kos-kosan, satu kamar, harga sewa sekitar 750.000, kamar mandi di dalam tapi tanpa AC, ya Anda akan mendapatkan income 750.000 ini terus selama 11 bulan. Katakanlah satu bulannya kosong, benar-benar nggak ada yang sewa. Tambah tahun, ganti tahun, angka sewanya kan naik. Jadi tahun kemarin 750.000, hari ini sudah masuk di angka 800.000. Jadi udah naik, otomatis naik. Nah, jadi ini bisnis yang menguntungkan, passive income. Nah, cuma kendalanya adalah gimana Mas Jen bisa punya kos-kosan sementara duitnya nggak mumpuni, gitu loh. Maka simak salah satu website yang saya rekomendasikan ini adalah, pernah nggak kalian pikir bahwa ini salah satu website yang saya rekomendasikan adalah namanya flipcost.monster ya. Jadi sahabat kalau pengen deskripsinya ada di bawah, saya sertakan deskripsinya gitu kan. Website ini adalah perusahaan social enterprise yang saya build gitu kan 2018 yang lalu. Gimana caranya menggabungkan kawan-kawan yang punya dana pas-pasan untuk bergabung jadi satu community yang bisa mencaplok properti. Jadi kalau Anda pikir satu kos-kosan dengan 7 kamar nilainya sekitar 1,2 M, kalau Anda beli sendiri ya Anda harus KPR. Jadi kos-kosan itu Anda KPR-in, Anda nyicil gitu kan. Nah, cicilannya, DP-nya sama income-nya belum tentu sebanding. Gitu kan. Karena Anda bayar bunga KPR. Gitu kan. Belum lagi nanti kalau floating. Bunga KPR itu kan fixed cap, itu kan 1-3 tahun pertama. Setelah tahun keempat itu bunganya floating, bisa naik, bisa turun. Anda nggak bisa ngitung secara komprehensif kalau ini bisnis Anda pegang dengan cara seperti itu. Saran saya adalah ikut di Flip Monster, di mana misalnya salah satu properti harga 286 juta, dibeli dengan cara 20 orang, berarti Anda cuma ngumpulin sekitar 14.300.000. Kalau 25 orang berarti cuma 11.440.000 ya. Nah, 280 juta ini bisa untuk membeli kos-kosan dengan 3 kamar. Jadi rumah kecil yang bisa dikosin. Nah, tapi setelah membeli ini, start bulan depan kamarnya sudah laku, Anda sudah bisa mendapatkan income, ya. Jadi belinya secara grup. Jadi walaupun Anda masih karyawan, Anda sudah punya kos-kosan. Kalau Anda mikir Anda punya uang banyak, harganya sudah naik. Anda kan sekarang ini karyawan, gaji sekitar 6 juta sampai 12 juta atau bahkan ada yang 20 juta, gitu kan. Kalau beli properti ya biasanya KPR, utang kan. Tapi kalau Anda ini belinya secara gabungan, tidak perlu KPR. Bulan depan Anda sudah start earning, Anda sudah dapat transferan. Ya cuma kalau 3 kamar kali 3, 750 kali 3 sekitar 22 jutaan lah ya. 2.200.000 ya.
ya dibagi 25 orang karena Anda belinya 25 orang. Cuma dengan cara seperti ini sama kan? Seseorang yang pengen punya satu restoran besar kan mulainya dulu dari jualan cateringan kelilingan, jualan nasi keliling. Seseorang yang punya pabrik roti dulunya juga jualan rotinya keliling, gitu loh. Kalau dia maksa harus punya pabrik roti yang besar, kolamnya nggak ada, customernya belum terbentuk. Lo jualan roti besar, punya pabrik besar, terus mau jualan besar siapa? Ya, seseorang yang memulai journey jualan roti, ya, punya pabrik roti seperti pabrik roti terbesar di Semarang, terbesar di Jogja, terbesar di Surabaya gitu kan. Itu cikal bakalnya dulu dia jualannya kelilingan dulu, bawa sepeda, didorong gitu loh. Akhirnya punya gerobak yang kaca etalase. Karena gerobak etalase kaca roti itu nggak boleh 2 juta 3 juta saat ini, ya. Jadi dari sepeda jengki dulu, terus pakai box di belakang gitu kan, keliling. Dia sudah punya market, sudah punya langganan tetap, terus dia upgrade jadi punya gerobak kaca, etalase kaca rotinya dimasukin situ. Dari situ akhirnya karena dia nggak bisa muter sehari penuh, akhirnya dia bantu kawannya yang dari desa, yuk kamu ikut jualan rotiku, kamu bawa gerobak ini, saya juga bawa gerobak. Jadi dia menjadi bos dan menjadi karyawan juga. Tapi dia sudah punya karyawan satu, ya. Dia sudah punya karyawan satu. Ini saya analogikan, kita punya usaha dari yang kecil dulu ya. Jadi kalau kita pengen punya pabrik roti yang besar ya, kita mulai dari yang kecil dulu. Sepeda jengki dikasih box kecil, jualan roti pisang, keju, red velvet, gitu kan, roti tawar, gitu kan. Nah, begitu sudah punya pelanggan lebih dari 80 orang, lebih dari 120 orang pelanggan tetap, gitu kan. Kita cari kawan kita yang ada di desa untuk megang sepeda jengki ini. Kita beli gerobak etalasi kaca. Sama dengan kos-kosan ini. Begitu Anda dengan dana 14 juta sudah punya kos-kosan secara grup, per bulan kan Anda dapat income. Nah nanti mulai 3 bulan lagi Anda investasi lagi, Anda beli lagi. Jadi Anda punya hampir seperti bermain monopoli. Di tempat yang lain Anda punya kos-kosan, baru masih grup. Ya, nanti dari hasil grup ini, Mas, tapi kan hasilnya kecil kalau dibagi 25 orang. Lah kalau Anda punya 60 grup, bergabung di 60 grup, kan lambat laun 2 tahun lagi Anda sudah punya benar-benar satu properti atas nama Anda sendiri. Padahal status Anda masih karyawan. Jadi silakan cek di websitenya gitu kan, bagaimana kondisinya, bagaimana klausulnya, kenapa kok flip cost.monster, ya karena saat Anda sendirian Anda merasa pengungkitnya kecil. Untuk beli properti itu harganya mahal. Anda nunggu makin besok Anda beli, harga tanahnya makin naik, harga propertinya makin naik. Tapi kalau Anda beli hari ini, Anda kunci secara grup. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Jadi ada bisnis yang evergreen, ya, yang long lasting, nggak perlu mikir omset besar, nggak perlu. Jadi tiap tahun masih laku. Contoh, kos-kosan dekat State University, dekat dengan universitas negeri. Itu kan tiap akhir tahun ada yang cari kos. Tiap akhir semester ada yang mau pindah kos. Apalagi kalau kos Anda nyaman. Bukan masalah karena kos Anda bebas saja ya. Kos yang nggak bebas pun misalnya dengan karena ada beberapa orang tua pun pengen anaknya dapat kos yang baik, bukan yang tanda kutip bebas. Tapi kalau kos Anda nyaman, bersih, ada fasilitas pantry-nya, ada fasilitas ruang tamu, dikontrol sama ibu kos, orangnya jadi seneng. Jadi tidak melulu kos yang bebas itu favorit, belum tentu. Coba bayangin, Anda punya anak putri, punya anak perempuan, kuliah di kota orang, kosnya bebas, apa Anda juga nggak khawatir? Anda juga pengen toh dapat kos-kosan yang amanah, kos-kosan yang baik, yang lingkungannya tertata, tidak setiap saat ada tamu cowok bisa masuk ke kamar, sama kan? Jadi skip kondisi seperti itu, pemikiran seperti itu, kos-kosan yang baik pun, yang bersih pun tetap jadi favorit dari jalan orang. Bahkan rata-rata sampai di depan kos itu ditulisi, maaf kos penuh. Coba bayangin,
Kalau Anda bisnis usaha di luar ini, Anda masih mikir omset, masih mikir ngitung, masih mikir jualan. Kalau udah kosong ini, nggak perlu jualan. Cuma nulis sih, maaf kos penuh itu aja. Gitu ya. Jadi ini adalah bukan peluang, ini kesempatan yang bisa Anda take action hari ini. Daripada Anda gesek kartu kredit untuk beli handphone yang mahal. Coba lihat ini, handphone saya harganya yang sudah pecah gitu kan ya. Ya kalau masih bisa digunakan dengan baik, kenapa harus memaksakan diri untuk gesek kartu kredit beli handphone puluhan juta? Investasikan dana Anda ke tempat yang baik, ya kan? Dan ke tempat yang tepat. Dan sekali lagi saya mau ngomongin flipcost.sponsor ini bukan tempat investasi, bukan tempat untuk gedein uang, tapi tempat untuk membantu Anda bisa mengakuisisi kos. Anda masih karyawan Anda tapi udah punya kos. Itu silakan disimak, silakan tanya-tanya di komentar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.